yang signifikan yang baik loh. Terus yang kedua apa? Nah input ya mungkin ya kami juga ya saya tidak tahu dari berapa program Fakultas Agama Islam khususnya itu banyak nggak bagus gitu ya. Apa karena inputnya standar masuknya Bu Mae, ini suaranya itu juga agak kewalahan. Mekanisme atau strategi yang Oke, itu mendapatkan nilai skor yang baik dimulai dari perkuliahan bahasa Inggris di kelas. Itu Bu Eka, jelas betul nggih? Terima kasih Bu Mai. Nanti tolong ditanyakan ulang yang pertanyaan nomor 2 sembari Pak Adi nanti menjawab yang pertanyaan nomor 1. Karena tadi yang pertanyaan nomor 2 itu agak putus-putus ya. Saya tunggu di chatnya ya Bu ya. Pak Adi, pertanyaan pertama itu tadi adalah kira-kira berapa SKS yang dibutuhkan untuk mahasiswa non bahasa Inggris dalam persiapan TOEFL-nya? Ya, saya tadi secara top down menangkap juga yang kedua samar-samar, tapi nanti coba saya mungkin cross check dengan Bu Maisaro. Ya, terima kasih Bu Maisaro. Pertanyaannya sangat humanis, menarik ya. Menurut saya sangat menarik. Sangat membumi, Pak. Sangat membumi. Saya sekedar sampaikan, mungkin sama seperti yang disampaikan oleh Bu Maisaro. Saya pernah membuat surat. Surat itu menghebohkan UGM karena apa? Karena mahasiswa itu kok yang S2 tidak sampai ke 450 itu harus ulang lagi sampai berapa kali? Ada yang sampai 22 kali, bayangkan loh. Seperti apa stresornya itu. Lalu ini nggak benar kalau seperti ini. Karena dalam TOEFL itu ada angka dan ada bayangan ya. Ada tadi saya katakan validitas plus minus 14 poin. Jadi kalau misalkan skornya itu bukan 450 tapi asal dalam range plus minus 14 ya itu harus dianggap sudah sampai ke angka itu. Maka saya buat surat ke Ibu Rektor pada saat itu. Rektor merespon tapi responnya itu juga menarik ya. Responnya kemudian menurunkan skor. Padahal bayangan saya tidak menurunkan skor dari 450 menjadi 400, tapi bayangan saya adalah itu menggunakan pola yang lebih aman ya, ada stretch-nya itu. Itu yang pertama. Menjawab pertanyaan Bu Maisaro, ada 10% saja yang sampai ke 450. Pertanyaan saya adalah yang 10%, yang sisanya itu berapa persen ada di range plus minus 14 poin tadi ya, atau minus 14 poin. Kalau misalkan 437 lah, gampangnya begitu, itu sudah masuk dianggap 450 Pak. Ya, dianggap setara dengan itu Bu. Karena kita nggak bisa mengatakan 450 dan 447 bedanya apa, kan sangat sulit ya. Itu kan cuman kebetulan saja saya gagal di nomor ini. Itu tidak bisa dikatakan signifikan sebenarnya perbedaan yang hanya 3 poin. 3 poin kan satu angka soal. Nah, terus persiapan apa yang seharusnya? Apakah satu SKS cukup? Sebenarnya TOEFL ini adalah sebuah tes ya, bukan mata kuliah, harusnya begitu. Artinya tidak perlu tidak perlu dimasukkan menuju ke TOEFL gitu loh, Pak. Baik, ya kalau persiapan berarti biasanya non SKS itu Bu. Kalau di SKS kan kita terjebak dalam situasi kesulitan. Yang pertama nanti pihak kalau ada asesor internasional misalkan ya, loh ini kan instrumen masa mempelajari tes ya, masa mempelajari tes. Yang dipelajari kan ininya ya, kontennya sebenarnya nanti diuji dengan tes tertentu. Sehingga menurut saya barangkali perlu diubah itunya caranya. Barangkali pula bisa bekerjasama dengan lembaga bahasa, dengan Bu Eko, Pak teman-teman yang lain di UMY untuk membantu menyiapkan desain ya yang lebih memungkinkan. Karena ya kita terus terang itu kan ada, kalau kita bicara dengan kacamata akreditasi ya, kita kan melihat ada input, ada proses, ada output. Nah kalau misalkan ya Pak, input kan ada mahasiswanya bagaimana, dosennya seperti apa, gedungnya, kurikulumnya, keuangan dan sebagainya. Ini inputnya begitu Bu. Kalau ini diproses dengan benar, nanti kan menghasilkan output ya, lulusan ya berapalah dalam satu semester. Nah itu kan
berefek pada outcomes. Outcome-nya lulusan ini kan bisa apa saja. Kalau bisa nanti 3, 4, 5 tahun kemudian terlihat impact-nya. Impact-nya dalam artian mungkin lulusan UMY untuk Fakultas Ekonomi Syariah ternyata kemampuannya banyak dirujuk oleh sekian banyak komunitas, misalkan gitu ya, itu kan impact. Nah, kita bicara ke arah sana, tentu saja hal-hal lain yang kita pikirkan tadi adalah dalam proses untuk kemampuan bahasa. Jika bahasa dianggap salah satu faktor penting ya untuk sebuah kompetensi yang dikuasai, maka menurut saya kalau kita bicara dengan SKS, SKS itu berarti kan asumsinya satu SKS kan 1 jam ya Bu ya, 1 minggu. Iya, jadi 50 menit Pak. 50 menit. Itu jelas tidak cukup Bu. Yes. Tidak cukup. Ya kalau kita bicara tentang persiapan, dan persiapannya harus sangat panjang, tadi saya menggambarkan ada levelisasi ya. Baseline-nya berapa, kalau baseline itu dari angka taruhlah 350 atau 400, itu nanti kita coba tarik garis saja ke 450. Kalau kita bicara dengan TOEFL, dibuat angka 50-50 lah, 400, 450, 500. Ringnya 55. Itu gampangnya begitu Bu. Kalau misalkan range-nya itu dalam angka 10-an itu kan belum ada. Tapi kalau misalkan 20 itu paling tidak ya. Range itu harus 20. Karena kita berbicara di angka 14 poin minimal itu. 20. Jadi dari 400, 420, kemudian 443, 400, seperti itu ya Bu. Dibuat range semacam itu. Nah, dengan demikian maka satu SKS saja menurut saya ya pribadi itu tidak mungkin. Itu harus sepanjang ada di fakultas. Dan ini bahasa ini kan bukan target, tapi ini adalah nanti instrumen yang digunakan. Kecuali program studi internasional ya. Tapi monggo gimana caranya, saya kira itu bisa bekerjasama dengan pusat bahasa nanti untuk memikirkan dulu. Demikian Bu Maisaro, jawaban saya. Ya, matur nuwun Pak Adi dan sami-sami. Iya. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya. Ya, Bu Eko dari Vokasi. Pak Bambang Jatmiko, silakan. Pak Direktur Vokasi, monggo. Baik, terima kasih Pak Adi. Kenalkan saya Pak Bambang Jatmiko dari Vokasi, Pak. Permasalahan di Vokasi itu dari pertemuan industri dan juga akademisi, ada 3 komponen yang saya sampaikan. Yang pertama adalah masalah bahasa asing menjadi catatan lulusan program vokasi. Yang kedua adalah teknologi. Yang ketiga adalah masalah attitude. Nah, untuk yang bahasa asing ini, kami masih ada kendala dalam memberikan dan juga solusi untuk pengembangan ke depan. Satu sisi intake kami terus terang dari seluruh prodi mungkin kami yang paling rendah lah untuk bahasanya mungkin ya. Dari segi nilai masuk pun nilai kami mungkin di bawah prodi-prodi lain ya. Artinya bahwa kecuali dari prodi teknik elektromedik gitu. Kami memiliki student body untuk teknik elektromedik setiap angkatan 90 sampai 140 ya. Artinya untuk teknik elektromedik. Kemudian teknik mesin student body-nya ya 90 sampai 105 setiap angkatan. Kemudian untuk akuntansi 60 lah gitu. 60 itu rata-rata. Sehingga ya kami punya harapan dan juga selalu ditawari dari Biro Kerjasama Universitas, mahasiswa kami selalu tidak ada semangat untuk ya student etching dan sebagainya, sehingga kendalanya ada di bahasa, Pak. Kemudian yang kedua juga masih masalah dari segi pendanaan, memang itu mayoritas karena vokasi mungkin ya, artinya bahwa itu orang tua berharap kerja cepat untuk bisa mewakili orang tua dan membantu adik-adiknya dan sebagainya, sehingga itu adalah wacana yang ada di forum untuk
vokasi. Pertanyaan ini saya sampaikan Pak Adi, bagaimana kira-kira untuk pengembangan, ya pengembangan kami di satu sisi adalah intake kami di bawah prodi-prodi lain dalam perekrutannya dari segi bahasa mungkin, karena saya juga mengamati dari TOEFL yang dia capai adalah 10-20% ya. Dari skor untuk teknik elektromedik 450, mesin, teknologi mesin itu D3 itu 410, kemudian akuntansi ya 450-an lah. Artinya ada kendala-kendala yang ke arah sana, sehingga 80% itu masih belum bisa kami harapkan untuk mencapai itu. Di satu sisi, komunikasi di industri diharapkan menjadi satu solusi untuk bisa siap pakai. Nah, ini antara TOEFL dan komunikasi skill yang harus dibangun untuk anak-anak kami, itu mana yang harus didahulukan, sehingga kami harus membangun laboran yang seperti apa, atau mungkin kami harus meminta Bu Eko nanti kaitannya dengan lembaga bahasa. Vokasi itu harus dikemanakan. Apakah harus sertifikasi 450 itu menjadi tolak ukur, atau komunikasi yang harus menjadi tolak ukur? Demikian Pak Adi dari kami vokasi. Terima kasih. Bila itu berarti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Beko? Iya, monggo Pak Adi. Baik, terima kasih Pak Bambang Jatmiko, vokasi luar biasa nih pertanyaannya dan semangatnya. Plus kumisnya. Paling semangat nih Pak Miko. Hebat. Ya, saya menangkap ada pertanyaan yang sangat bagus, sangat penting, itu berkaitan dengan kondisi real ya di lapangan yang dialami oleh teman-teman di vokasi UMY. Nah, ini ada dua solusi penting menurut saya yang bisa dipikirkan. Yang pertama begini Pak, saya ingin sedikit bicara tentang literasi. Literasi dalam konteks yang lebih luas ya. Kalau kita bicara literasi itu kan ada tahapan-tahapan ya. Yang pertama kita sering dengar level performatif. Kalau kita bicarakan kaitan dengan bahasa ya kira-kira level performatif ya bisa memperform, bisa berbicara dengan bahasa yang sangat sederhana, bisa mendengar dengan bahasa yang sangat sederhana. Tapi ini mungkin belum cukup Pak untuk bidang-bidang yang nanti menjadi tempat kerja lulusan Bapak. Nah, di atas performatif itu ada yang namanya level fungsional. Nah, level fungsional ini mungkin yang paling cocok. Kenapa? Karena misalkan di level ini orang yang belajar bahasa bisa melakukan tugas-tugas sesuai dengan bidangnya. Jadi misalkan seorang pramugari dengan belajar bahasa yang diarahkan ke sana itu bisa berkomunikasi dengan penumpang, bisa menyampaikan informasi yang biasa kita dengar di pesawat itu. Orang yang bekerja di bank bisa mengerti komunikasi perbankan, orang yang belajar di bidang apa nanti bisa berkomunikasi di bidang yang bersangkutan, itu di jenjang fungsional. Di jenjang yang lebih tinggi ada jenjang informasional. Pada jenjang itu orang yang belajar bahasa mampu mengakses informasi berdasarkan kemampuan membacanya, berdasarkan kemampuan memahami teks dan konteks dan sebagainya. Nah, jenjang yang paling tinggi ini sudah sampai ke tingkat dewa, itu adalah jenjang epistemik. Dengan bahasa yang dikuasainya, seorang bisa tidak hanya mengakses informasi, tapi juga bisa mensyiarkan ilmu, bisa presentasi dalam bahasa Inggris, bisa menulis jurnal internasional, itu level paling tinggi. Jadi kita tidak perlu menuju ke arah sana, karena secara real, tadi Bapak mengatakan raw materialnya seperti itu, saya kira harus pada kisaran fungsional saja Pak. Nanti mungkin teman-teman di pusat bahasa bisa membantu memformulasikan kalau di fungsional itu. Tentu masing-masing prodi itu kan punya kekhasan ya, punya perbedaan antara teknik industri dengan teknik misalkan yang lain, teknik mesin. Nah, ini saya kira perlu ada satu desain rancangan kurikulum yang sesuai. Terus sebelum itu tadi Bapak mengatakan ini bagaimana ya kalau TOEFL-nya seperti ini. Menurut saya kalau di tes awal TOEFL itu baik, tapi TOEFL ataupun tes jenis lainnya sifatnya kan hanya untuk memberitahu Pak, oh skor saya ternyata 450, oh skor saya ternyata 400. Itu nggak berbicara sedikit pun tentang apa yang masih kurang, apa kelebihan saya.
Nah, dalam konteks itu, saya menyarankan dilakukan sebuah tes diagnostik yang sangat terukur. Dari tes diagnostik itu, mungkin segera siswa akan melihat, oh saya kuat di sini, tapi saya lemah di sini. Dari 20 titik tata bahasa yang seharusnya saya kuasai agar saya bisa lancar menulis bicara itu, ternyata saya baru menguasai 3 titik, 7-nya ini masih belum. Maka 7 harus saya pelajari secara mandiri, mencari buku sendiri kalau kita sudah mendapatkan informasi dari hasil tes diagnostik itu. Nah, saya kira ini solusi yang bisa dilakukan. Saat ini ada 2, 1 ikut tes diagnostik, mungkin bisa dirancang oleh teman-teman di pusat bahasa. Kalau tidak, mungkin ikut tes diagnostik versi saya dan teman-teman, tapi itu kelak ya kalau sudah bisa diluncurkan ke publik. Kemudian yang kedua, mungkin fokus materi kuliah itu diarahkan pada titik yang fungsional saja. Tentu saja itu lebih spesifik, namun demikian mungkin punya pertimbangan lain, teman-teman di UMY, monggo silakan. Ini usulan saya seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak Bambang Jatmiko. Iya, terima kasih Pak Adi atas sarannya. Ya, terima kasih. Pertanyaan berikutnya ini semakin seru ya, karena kemudian apa yang terjadi di prodi masing-masing dapat disampaikan dan dicarikan solusinya. Pak Bambang, ada yang Pak Sugeng, ada yang mau ditanyakan? Pak siapa? Pak Sugeng. Oh iya, saya. Iya, monggo Pak. Terima kasih. Iko, mohon izin Pak Adi. Monggo, Pak. Iya, saya dulu belajar dari Pak Adi tahun 96 ketika saya juga belajar sama Bu Ida Rohani di mantap. Selatan. Iya, selatan lapangan itu ya. Gini Pak Adi, pertanyaan saya mirip dengan pertanyaan Ibu Maisyarah tadi, bahwa kalau di IPIREL sudah ada beberapa treatment untuk memperbaiki atau mengarahkan kemampuan berbahasa Inggris mahasiswa. Saya sudah terangkan tadi diantaranya dengan pembelajaran bahasa Inggris yang sepenuhnya diserahkan ke LTC dengan kelas yang kecil dan 2 kali seminggu, walaupun itu 1 SKS ya, per semester ya. Tapi diulang sampai semester ke-6, jadi tiap semester mereka harus belajar bahasa Inggris. Kemudian yang kedua ada Active English Workshop, dan yang ketiga kita masih ada language consultant ketika mereka sedang menulis mini thesis gitu ya. Tetapi di lapangan ya, saya sekali lagi berbicara di lapangan, kadang-kadang ekspektasi kita agak berbeda dengan realitas gitu ya. Misalnya ada sekelompok kecil jumlah orang tertentu 1-5% misalnya yang memang sampai ketika mereka harus lulus mereka tidak sampai pada target yang kita tetapkan. Taruhlah kita masih menggunakan skor TOEFL sebagai ukuran, skor TOEFL itu tidak bisa sampai dicapai gitu ya. Nah, pertanyaan saya, praktek yang dilaksanakan di tempatnya Pak Adi selain menyurati rektor tadi ya, apakah mereka bisa diberikan jalan untuk lulus seperti itu tanpa mereka bisa melewati skor minimum yang kita tetapkan, ataukah sebetulnya yang justru menarik saya ingin belajar adalah adakah treatment tertentu bagi mereka-mereka yang dalam jumlah kecil ini untuk dalam waktu yang tidak terlalu lama mereka bisa mengejar ketertinggalan itu. Saya pikir kalau ada treatment-treatment yang bisa digunakan kita untuk mempush mereka agar mereka bisa mencapai target yang kita tetapkan sangat-sangat. Terima kasih. Izin langsung Bu Eko. Monggo Pak langsung. Matur nuwun Pak Sugeng, sahabat saya di masa lalu. Saya muridnya Pak. Oh, apa bareng sama Pak Tripita bukan ya Pak? Bukan ya Pak? Pada saat itu. Dulu bareng dengan Pak Khairuddin Basori. Dengan Pak Rektor. Baik Bapak, ini sangat menarik pertanyaan dari Pak Sugeng. Kalau pertanyaannya adalah bagaimana cara yang biasa dilakukan di tempat saya, itu kurang lebih sebenarnya sama seperti yang dilakukan oleh Pak Sugeng. Jadi kembali, tadi saya sampaikan juga pada Pak Bambang Jatmiko, itu kita lakukan secara teliti diagnostik dulu.
Nah, tes diagnostik, kemudian kita lakukan intervensi. Nah, saya cerita sedikit dalam hal ini. Saya mungkin pernah dengar nama Ibu Nur Sakti Ningrum ya. Beliau adalah sekarang ini di Wakil Dekan FIB UGM, Wakil Dekan bidang akademik. Itu mengeluh seorang mahasiswa bimbingannya yang bahasa Inggrisnya kok tidak bisa nih nulis tesis. Terus disampaikanlah ke tim kami. Tim kami itu adalah tim klinik untuk membantu mengatasi kesehatan bahasa ini para siswa yang bermasalah. Itulah kita lakukan intervensi dengan melihat kembali hasil diagnostik yang pernah dilakukan. Kita langsung memetakan, oh bisa mengidentifikasi, oh di sini poin kesulitan kaitannya dengan writing, micro skill-nya kita coba cek. Oh iya, ini kita bisa menemukan. Kemudian kita lakukan intervensi 2 bulan. 2 bulan satu tim di situ bergerak. Tidak hanya satu orang mahasiswa, tapi ada beberapa yang punya kesulitan serupa. Setelah 2 bulan selesai, kita tidak mengevaluasi karena tidak ingin melihat seperti apa. Cuma kami yakin itu telah ada perubahan. Ternyata hasil yang disampaikan oleh Bu Dekan 1 itu mengejutkan teman-teman yang lain, tapi tidak untuk kami. Mengejutkannya adalah kok bisa dalam waktu 2 bulan ini seperti disulap sehingga nulisnya sudah karuan, sudah jelas dan sudah berbunyi. Padahal sebelumnya itu kata Bu Dekan 1 ini, waduh, luar biasa sulitnya memahami tulisan yang bersangkutan. Nah, ini menunjukkan bahwa klinik itu ternyata bisa bermanfaat dalam artian dengan satu dosis yang pas, melihat penyakit yang kita coba diagnosa itu, kita lakukan intervensi dan hasilnya seperti itu. Jadi yang ingin saya katakan adalah memang harus dibuat satu diagnostik yang sangat teliti dan dibuat satu terapi dengan menggunakan klinik. Mungkin teman-teman di LTC barangkali bisa menjadi solusi. Begitu Pak Sugeng. Seandainya itu masih sulit, mungkin suatu saat saya bisa diajak bicara mungkin dengan tim klinik untuk semacam berbagi tentang bagaimana kita menggunakan jasa klinik untuk menterapi kesulitan bahasa. Kira-kira demikian Pak Sugeng. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Adi. Ya, menarik ya, bahwa diagnostik tes itu ternyata berkontribusi sangat besar terhadap keberhasilan seorang mahasiswa ya, untuk bisa improve bahasa Inggrisnya. Right, ada lagi yang masih akan ditanyakan? Wakil dari LTC apakah ada di sini? Dari LTC kemarin beberapa sudah minta izin karena mereka kebetulan sedang punya kelas sinkronus ya. Atau mungkin dari PBI ada yang mau bertanya atau mungkin sekedar meluruskan atau bagaimana? Atau sharing mahasiswa PBI? Bu Arum tadi ada yang mau ditanyakan? Oke, Assalamualaikum Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bu Arum di Pasrai untuk mengelola kelas internasional, jadi kelas yang berbahasa Inggris dari Prodi Akuntansi. Harapannya memang kalau pembelajaran di kelas internasional itu seharusnya 100% berbahasa Inggris. Tetapi memang kendalanya dari 2 sisi, dari sisi mahasiswa dan juga dari pengajarnya. Kalau dari pengajarnya memang untuk mengajar dalam berbahasa Inggris itu kalau memerlukan tingkat pemahaman bahasa Inggris itu mungkin tingkatnya tingkat tinggi gitu. Jadi karena tidak hanya speaking tapi juga kayak sepertinya mungkin juga merangkai sebuah kalimat supaya mahasiswa itu paham. Itu dari sisi dosennya memang kami sebenarnya masih agak rendah ya tingkatnya. Bisa mengajar full dalam bahasa Inggris. Kemudian dari sisi mahasiswanya sendiri juga kalau saya paksakan 100% menggunakan bahasa Inggris itu juga memang penangkapannya itu masih susah. Nah,
itu yang kami hadapi di kelas akuntansi yang internasional ya Pak. Jadi kemudian memang saya sebisa mungkin bahwa sebenarnya kalau bahasa Inggris itu atau semua bahasa itu kita akan fluent kalau bahasa itu kita jadikan makanan sehari-hari. Jadi kayak kalau saya sendiri menerapkan di saya sendiri itu saya memang dipaksa belajar bahasa itu sejak saya kecil. Tetapi pada saat tetap pada saat saya tidak bisa mempraktekkan sampai saat saya terpaksa harus mempraktekkan. Jadi pada saat saya berada di luar negeri di mana teman saya tuh tidak ada yang bisa, jadi teman saya itu semua orang asing. Jadi bahasa Indonesia juga enggak, bahasa Inggris juga enggak. Jadi satu-satunya bahasa komunikasi kita itu terpaksa harus berbahasa Inggris gitu. Nah, baru setelah itu kemudian saya agak bisa fluent berbahasa Inggris. Nah, kemudian saya sebenarnya itu tadi balik ke pembelajaran yang ada di kelas internasional akuntansi itu saya mencoba untuk merancang pembelajaran itu dari setiap hari, jadi dari Senin sampai Jumat. Jadi harapan saya anak-anak itu agak terbiasalah dengan bahasa Inggris ya, karena memang kadang ada orang itu yang mendengar bahasa Inggris itu terus langsung otaknya itu menolak gitu. Jadi ada yang rasa takut. Nah justru begitu kalau menurut saya, jadi kalau begitu kita rasa takut itu sudah menghilangkan nanti ilmu itu akan masuk ya. Jadi itu pikiran saya. Jadi supaya anak itu terbiasa, jadi maka saya buat pembelajaran itu setiap hari gitu. Nah, memang teoritis sekali pembelajarannya ya. Jadi teoritis sekali di kelas gitu. Dan memang kalau menurut hasilnya itu memang sebenarnya saya tidak begitu puas karena mungkin skor TOEFL mereka tuh memenuhi target minimal yang kita harapkan. Tetapi pada saat saya mengajak mereka untuk berbicara itu kayak terus langsung mati gitu. Mau merangkai kata-kata tuh susah. Nah, saya sendiri sebenarnya itu kok merasa bahwa sebenarnya speaking sama speaking ya sebenarnya speaking itu penting gitu. Jadi misalnya saya selama ini kalau mengajari anak mahasiswa saya untuk belajar bahasa Inggris tuh cobalah kamu sekarang les itu speaking saja gitu. Karena kalau menurut saya speaking itu sudah mencakup listening, kemudian juga mencakup grammar-nya, juga mencakup vocabulary-nya. Jadi saya selalu mengharapkan mengajarkan mereka cobalah kamu kalau mau kursus bahasa Inggris itu yang speaking saja gitu. Ya harapannya ya kalau menurut saya jadi speaking itu hubungannya dengan listening karena listening itu paling susah ya Pak. Jadi mungkin kita bisa membaca, bisa reading. Jadi memang banyak yang bisa membaca artikel-artikel berbahasa Inggris, tetapi pada saat diajak ngomong itu mungkin bisa karena mungkin sudah dihafalkan. Tetapi begitu ada pertanyaan susah merangkai katanya gitu. Jadi maksud saya mungkin pembelajaran juga ya Bu Eko mungkin ada masukan juga buat LPP pembelajaran bahasa ini kalau menurut saya yaitu mungkin difokuskannya itu ke speaking gitu. Sebenarnya pembelajaran speaking itu kan banyak ya. Jadi misalnya seperti di sastra Inggris itu mungkin salah satunya membuat drama dari buku Shakespeare atau apa gitu kan. Jadi anak-anak itu nanti akan menghafalkan kemudian nanti dia akan berbicara gitu. Jadi dipaksa untuk berbicara. Itu mungkin salah satu yang mungkin selama ini sebenarnya saya tergelitik juga agak mungkin istilahnya tuh gatel ya Pak kok anak-anak tuh diajak ngomong tuh macet gitu. Jadi sebenarnya bukan anak-anak juga sih, banyak juga dosen yang seperti itu. Jadi kadang kita memaksa anak kita 500 tetapi kitanya sendiri nggak sampai 500 gitu. Jadi mungkin itu aja Pak yang bisa saya sampaikan. Jadi tadi juga karena Bapak ilmunya dari sastra ya, jadi banyak sekali yang mungkin sangat bermanfaat bagi saya sendiri. Karena saya sendiri juga cuma hanya praktek ya. Jadi kemarin saya praktek bagaimana saya sendiri bisa sedikit berbahasa Inggris dan sedikit listening dan reading dan sebagainya. Terima kasih Pak Adi atas waktunya.
Terima kasih Bu Arum. Monggo silakan Pak Adi. Terima kasih Pak Arum. Baik, saya izinkan saya cerita sedikit tentang 3 hal. Yang pertama adalah yang disampaikan di awal tadi, ada persoalan komunikasi yang dibangun ya. Saya ingin cerita bahwa ada sekolah internasional, saya sebut saja di Taruna Nusantara Magelang. Itu diteliti, yang meneliti mahasiswa saya. Tapi saya tanya, bagaimana Anda meneliti di dalam itu kan ada peraturan yang ketat. Saya tap Pak, saya masukkan tip di bawah meja. Loh, kok bisa? Ya karena kebetulan kepala sekolahnya saya. Oh, nggak boleh kalau gitu. Saya lanjutkan aja. Ternyata yang terjadi adalah tidak 100% menggunakan bahasa Inggris. Guru di sana mengalami kesulitan bagaimana membangun di awal sehingga terjadilah apa yang namanya code mixing, code switching atau istilahnya alih kode ya dari bahasa Inggris Indonesia Inggris terus menerus terjadi dan dihitung olehnya itu ternyata sampai 60% terjadinya code switching atau code mixing. Jelas itu tidak sehat untuk sebuah kelas internasional. Namun demikian itu adalah realisasinya. Kemudian saya cerita lagi. Saya waktu menjadi kaprodi di awal-awal itu kedatangan tamu. Tamu saya ini beda sekali. Biasanya tamu dari SMA XYZ, dari Jakarta, dari mana ya. Tamu ini adalah tamu SMP. Saya waktu itu kenapa kok menerima ya? Nggak apa-apa lah. Karena waktu itu ada waktu yang baik, ya, yang cukup. Saya terima anak-anak SMP dari SMP di Surakarta. SMP itu ternyata berafiliasi dengan Piaget School apa ya di Scholastic School di Singapura. Nah begitu mereka datang, tampak wajahnya itu wajah anak-anak kaya ini, wajah anak kaya Chinese dan lain-lain. Itu semua kok sama wajahnya mirip-mirip seperti itu. Nah itu yang mengagetkan saya. Yang mengagetkan saya kedua itu gurunya semuanya itu guru-guru asing di Amerika, Australia, dari Singapura, dari Inggris. Ada guru Indonesia, tapi jumlahnya lebih banyak orang-orang asing. Nah, itu yang mengagetkan kedua. Yang mengagetkan ketiga, anak-anak SMP itu semua waktu kita ajak ngobrol dengan mahasiswa saya dan ada dialog dengan saya sebagai kaprodi, itu bahasa Inggrisnya alamak, itu bahasa Inggris yang sudah sangat tinggi. Pilihan katanya, kemampuan mengungkapkannya, bahkan cara bertanyanya itu cara bertanya seperti orang sananya, orang dari negara penutur bahasa Inggris. Jadi itu hal yang benar-benar berbeda yang saya gambarkan di SMA yang tadi saya sebut, kemudian dengan sekolah SMP. Ternyata memang betul yang dikatakan oleh Bu Arum tadi, ada proses yang namanya by nature, ada pula by nurture. Kalau kita dalam hal belajar, yang dinamakan by nurture itu ya belajar normal, learning ya, tapi kalau by nature itu berarti jalurnya bukan lagi learning tapi acquiring. Di sini pada umumnya yang by acquiring itu adalah subconscious ya, seolah tidak menyadari sedang belajar. Yang by learning itu sadar penuh sedang belajar. Yang subconscious itu ternyata hasilnya lebih mudah menerima. Nah kalau kita tadi saya sebut juga tentang gelombang-gelombang otak, rupanya kalau kita bisa menyetel di gelombang alfa, itu tampaknya suasana rileks, suasana tidak takut, itu berpengaruh juga. Terus satu hal lagi, mungkin saya sedikit sampaikan ketika mahasiswa saya meneliti di daerah mana Pare ya, Pare itu di Kediri, itu ada sebuah tempat yang mungkin tempat satu dengan tempat lain beda-beda, tapi saya belum pernah ke sana. Itu menariknya adalah ketika masuk ke ruangan itu, saklar bahasa itu nolkan nih. Bahasa Indonesia nolkan, hanya pakai bahasa Inggris. Nah ini kemudian menjadi kalau dalam istilah teori akuisisi bahasa kita sebut sebagai total immersion ya, menyelam total di situ. Begitu kita masuk, saklar nol, mau ngomong apa, mau minum apapun itu harus bahasa Inggris. Kita mau membaca apa, tembok-tembok dalam bahasa Inggris, mendengar dalam bahasa Inggris, makan ngobrol dalam bahasa Inggris. Itu ketentuan yang diadakan di sana. Nah, kita lupakan yang itu, kita masuk ke persoalan inti yang disampaikan Bu Arum. Sepertinya yang contoh mungkin belum bisa, contoh dari Pare mungkin bisa, mungkin tidak, contoh yang dari SMA tadi kayaknya itu yang terjadi. Ada kesan untuk menggunakan bahasa yang nyaman yang digunakan. Soalnya
memang benar dalam teori bahasa, ketika kita tidak punya alasan untuk menggunakan bahasa itu, maka kita tidak akan bisa menggunakan bahasa itu. Tapi sekali kita punya alasan menggunakan bahasa itu, maka kita akan bisa menggunakan bahasa itu. Kira-kira prinsipnya seperti ini. Dengan demikian, saran saya jika memungkinkan, di kelas internasional ini sebelum kelas-kelas yang diberikan oleh dosen-dosen yang bersangkutan, oh ya, sekedar catatan kecil, saya waktu Fakultas Hukum UGM membuat program internasional, pertama kali itu adalah mereka menyiapkan program ini dengan dibantu oleh tim. Timnya tim saya sebut saja. Saya diminta untuk membantu mereka, saya siapkan tim, dan di situ setelah setahun berjalan sudah dianggap cukup, kemudian mereka ambil alih, take over. Mereka jalan sampai sekarang. Nah, saran saya begini Bu Arum, mungkin ada baiknya difikirkan untuk kelas pertama atau semester 1 ini diberi kelas umum. Di kelas umum itu syukur-syukur ada native speaker, penutur jati di sana. Kalau tidak ya ini Bu Eko dan kawan-kawan, di situ bahasa Inggris saja dulu. Pakai bahasa Inggris pengantar setiap hari, setiap saat. Kalau itu kan masuk akal ya, karena bahasa Inggris oleh dosen sastra Inggris atau dari pusat pelatihan bahasa atau LTC, itu kan bisa menciptakan zona eksklusif ya. Di situ harus berbahasa Inggris. Kalau sudah terbiasa 1 semester atau mungkin berapa bulan ya, saya kira nanti itu bisa menjadi satu tadi ya. Kalau Ibu kan mengatakan kebiasaan dari kecil. Nah, kalau kebiasaan tidak ada, maka ciptakanlah pembiasaan. Pembiasaan ini seandainya dimulai di pusat bahasa itu akan baik sekali. Jangan lupa Bu, kalau kita yang menerima beasiswa di luar negeri, saya dulu di Australia itu juga ikut di Monash itu 1 bulan ya. 1 bulan itu semacam persiapan atau fondasi. Mereka yang belajar di tempat lain juga tampaknya ada kebijakan seperti itu. Ya walaupun bukan hanya bahasa, tapi juga bagaimana tugas harus disiapkan. Dan semua yang berhubungan dengan perkuliahan itu semacam orientasi ya, tapi orientasi yang berhubungan dengan itu, persiapan awal itu bisa dipertimbangkan. Jadi ya mungkin kalau memungkinkan ada tim sebelum tim dari fakultas itu memberikan materi, ada tim dari pusat bahasa dulu, groom di situ barang 2 minggu berbahasa Inggris terus, nggak usah misalkan 2 tahun ya. Ini kan cuma membiasakan dulu, apa istilahnya ya, menyetel di awal saja untuk menciptakan alasan mengapa mereka nantinya berbahasa Inggris ya. Di awal kalau Bu Eko dan teman-teman sudah mengawali dengan bahasa Inggris, surat menyurat atau apa namanya WA pakai bahasa Inggris, komunikasi semuanya pakai bahasa Inggris, betapa sulitnya itu misalkan dianggap sulit ya, itu proses. Disitulah mungkin tidak hanya Bu Eko tapi juga teman dari Fakultas Psikologi dihadirkan untuk bisa memberikan suntikan kesulitan untuk hal biasa dan lain-lain. Dan sekali lagi mungkin silakan diklik saja EEG. EEG itu tadi ya katanya dengan gelombang otak itu memang kalau EEG kan bisa menyetel, bisa menunjukkan oh ini ada di gelombang beta, gelombang ada alatnya. Tapi kita kan mungkin tidak harus beli alat itu ya. Cukup bisa melihat kalau orang sudah merasa rileks, sudah merasa nyaman, sudah mudah berkomunikasi, dipastikan dia sudah di gelombang alfa. Tapi kalau orang marah-marah, dia nadanya tidak menyenangkan, itu pasti masih di gelombang gamma. Kalau gelombang beta kan orang yang sangat serius mengerjakan tes, berpikir, dan tidak mau diganggu, itu ciri-cirinya. Nah, kalau di gelombang alfa kan gelombang ideal untuk belajar. Saya kira kalau disetel ke arah sini, jangan bablasan loh, nanti kalau ke tetra itu bisa ngantuk tidur, ke delta apalagi. Jadi ciptakan di situ menurut saya mungkin ruangan yang nyaman, pembawaan yang baik, ada semacam hypno-teaching di sana. Nah itu hal lain lagi ya, maaf. Mungkin saya sudah di luar wilayah ya. Kira-kira seperti itu Bu Arum. Iya Pak, makasih. Terima kasih Bapak dan Ibu semua, tanpa terasa 2 jam sudah berlalu, padahal perasaan baru saja mulai. Jadi asik sekali mendengarkan informasi dan informasi-informasi yang disampaikan oleh Pak Adi, termasuk juga bagaimana Pak Adi menjawab pertanyaan dari para dosen ya. Itu
Luar biasa. Kalau boleh saya rangkumkan sebelum saya tutup sesi webinar ini. Jadi yang pertama itu mungkin kami dari Prodi itu ya Bapak Ibu Kaprodi semua dan juga Direktur dan Ketua Program Studi Internasional. Mungkin kita perlu nanti ya duduk bersama dan merumuskan kembali tujuan pembelajaran bahasa Inggris dan target yang akan kita capai untuk pembelajaran bahasa Inggris ini. Termasuk juga kita perlu merumuskan kembali alternatif parameter atau indikator dari kemampuan bahasa Inggris selain TOEFL ya. Jadi nanti ada mungkin kita punya rubrik yang kemudian nanti akan lebih bisa mengukur secara akurat dan juga lebih humanis ya. Kalau dengan TOEFL memang tadi kalau belum mencapai 500 meskipun mahasiswa mungkin sudah mencapai 493 misalnya, ya dia tetap masih belum bisa mahasiswa-mahasiswa yang mungkin mengambil sampai 17 kali ada. Mereka bisanya tuh kemudian karena sudah hafal soal-soalnya. Jadi karena sudah terbiasa dengan soalnya, kemudian hafal, terus kemudian loloslah ke angka 500. Terus kemudian nanti kita juga perlu ada sharing best practices ya terhadap desain-desain pembelajaran bahasa Inggris yang masing-masing sudah dilakukan oleh Prodi. Dan ini yang tadi saya tertarik sekali ya, perlunya ada diagnostic test untuk mahasiswa ya. Kalau di dalam TOEFL itu kan memang ada diagnostik pretest ya, dari situlah kalau salah kemudian ketahuan oh ini salahnya di skill berapa, salahnya skillnya berapa. Jadi gambaran saya itu tadi seperti itu melihatnya. Dan kemudian yang terakhir itu mahasiswa itu sebenarnya dapat meningkatkan kemampuan bahasa Inggris itu tidak hanya secara formal tetapi juga secara informal ya. Tadi kalau mendengar paparan dari Pak Bambang Rianta, kemudian dari Bu Arum, itu sebenarnya mahasiswa itu bisa dibiasakan untuk menggunakan bahasa Inggris itu sejak dini. Dan kemudian kalau sekarang itu mereka bisa improve atau bisa maintain bahasa Inggris mereka melalui media sosial. Bisa YouTube, games, Twitter, dan sebagainya. Ataupun bahkan aplikasi-aplikasi yang menggunakan artificial intelligence ya. Ada banyak ya untuk kemampuan speakingnya itu. Dulu ada Mbak Siri, terus kemudian ada iTalk, dan kemudian ada banyak lagi yang lainnya. Dan yang terakhir itu tadi, mau nggak mau dari pihak program studi sendiri harus memikirkan. Oh, yeah. Sampai jam maksimal sampai jam 1 ya. Oh, gitu. Pak, unmute dulu ya. Yang terakhir tuh nanti ada juga yang perlu dipikirkan oleh para prodi agar bagaimana suasana yang kondusif, suasana yang nyaman, suasana yang mungkin dibatasi dengan English speaking area itu bisa diciptakan Bu Arum ya. Saya membayangkan tuh ada satu tempat tertentu, ada coachnya yang sangat cozy, terus kemudian ada di sudut sana itu ada dispenser, ada kopi dan sebagainya, mungkin juga ada biskuit ya, mahasiswa ngobrol di situ sambil menanti kelas berikutnya. Ya, jadi seperti itu, sehingga nanti terjadi total immersion seperti yang disebutkan oleh Pak Adi tadi. Ya, demikian Bapak Ibu yang mungkin bisa saya rangkumkan untuk acara webinar kali ini. Selamat datang Pak Nas, maaf sekali. Terima kasih atas hadirnya. Tadi ada rapat ya Pak ya. Ya, iya, tapi nanti bisa di ikut Bu, ya, baru ngidupin kamera. Alright, oke. Nanti buat Bapak Ibu yang lain nanti bisa didengarkan lagi rekaman YouTube-nya yang ada di website LPP dan kemudian nanti kami akan kirimkan insya Allah slide PPT dari Bapak Adi Sutrisno dan Bapak Ibu bisa akses melalui website LPP. Terima kasih saya ucapkan. Ya Pak Nas. Pernyataan Bu Eko yang terakhir tadi itu Bu. Ya Pak. Ya saya kira perlu memang segera workshop aja terutama untuk pengelola kelas internasional ini untuk menentukan strategi bagaimana meningkatkan kemampuan bahasa Inggris peserta didik kita. Siap Pak. Terlambat tadi Pak Adi Sutrisno sebenarnya mungkin akan sangat menarik kalau saya ikut dari awal. Ada rapat yang lain ya Pak ya. Ya Bapak ya siap ya. Insya Allah nanti kami akan follow up dengan berdiskusi lebih lanjut lagi dengan Wakil Rektor Akademik sebagai penanggung jawab akademik kita. Pak Adi, terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan kesediaan Bapak untuk menjadi narasumber hari ini. Semoga menjadi amal soleh bagi Bapak ya. Dan semuanya terima kasih juga kepada para hadirin semua, para hadirin. Bapak Ibu dosen UMY yang sudah setia. Ini dari awal saya cek itu partisipan itu konsisten tetap ada ya. Alhamdulillah ya. Jadi mudah-mudahan dengan hari ini kita belajar nanti kita bisa menentukan servis yang lebih baik kepada mahasiswa. Mari kita akhiri acara kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas semuanya.
Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya selaku moderator. Dan Pak Endro dari tadi sudah hadir di sini. Pak Endro tadi dapat salam ya dari Pak Adi. Ya, sudah hadir di sini. Terima kasih. Terima kasih semuanya dan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, terima kasih Pak Adi semuanya. Silakan kalau mau.